Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah pemrograman web lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai database. Dalam hal ini adalah perintah-perintah CRUD. Baik, selanjutnya kita akan mulai bahas satu persatu. Ya, seperti halnya yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa sebuah website dinamis berarti terjadi perubahan dari sisi data yang ada, bukan dari layoutnya, melainkan dari datanya. Nah, hal ini disupport dari hal ini disupport dari keberadaan data gitu ya. Data-data di sini yang kemudian berubah ketika user melakukan gitu kan, user ingin mengubahnya, mungkin dengan cara menambah data atau mengubah data, bahkan mendelete data begitu. Nah, data-data tersebut tersimpan begitu di dalam sebuah database, dan ini kemarin sudah kita bahas bagaimana kita membuat database, dan kemudian database tersebut yang kita akses di DBMS MySQL, kemudian kita koneksikan ke halaman PHP. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan proses CRUD, yang berarti dalam hal ini terdapat perubahan data, baik itu create, yang berarti ada penambahan data, kita akan menggunakan perintah insert begitu. Yang kedua adalah read berarti adalah menampilkan data, kita nanti akan menggunakan perintah select. Yang ketiga adalah perubahan data dengan menggunakan perintah update, dan yang terakhir adalah hapus data dengan menggunakan perintah delete. Nah, ini masing-masing akan kita bahas bagaimana perintah itu akan ditulis dan kemudian dijalankan di PHP. Ya, selanjutnya. Oke, yang pertama adalah create. Dalam hal ini proses penambahan data. Kalau secara pengertian, ya ini digunakan untuk proses penambahan data. Proses penambahan data kemana? Ke dalam sebuah tabel. Begitu. Proses penambahan data ke dalam sebuah tabel yang nanti perintah itu akan ditulis pada halaman PHP-nya. Operasi ini dilakukan ketika membuat aplikasi. Nah, di sini kuncinya membuat aplikasi, sehingga perintah create atau penambahan data ini nanti akan ditulis di halaman PHP. Ketika kapan? Ketika user akan mengisikan data di sebuah form. Nah, dari form yang diisikan oleh si user, kemudian data akan disimpan ke database dengan menggunakan perintah insert. Sintaks untuk insert antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cukup menyebutkan nama tabelnya. Kemudian kita gunakan values, dan di sini adalah value yang akan diinsertkan. Yang berarti ketika kita menggunakan sintaks yang pertama ini, harus dipastikan bahwa values yang diisikan ini harus urut sesuai dengan field dari tabel yang ada. Atau contoh yang kedua, insert into nama tabel, kemudian fieldnya kita sebutkan, karena bisa jadi yang kita inputkan tidak semua field, melainkan mungkin field kedua, field ketiga, dan keempat, dan seterusnya begitu. Field pertama mungkin tidak perlu kita inputkan karena mungkin sifatnya yang auto increment seperti itu, sehingga kita perlu sebutkan fieldnya, kemudian kita isikan value-nya sesuai dengan urutan field yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Oke, kita mungkin akan coba di halaman PHP-nya. Di sini kita akan langsung membuat PHP, tapi sebelumnya kita buat dulu sebuah file koneksi. Jangan lupa kita buat sebuah folder, kemudian letakkan di htdocs-nya atau di folder yang biasa kalian gunakan. Kalau saya gunakan di folder www begitu, dan kemudian di sini saya membuat sebuah folder dengan nama latih.db. File yang pertama saya buat adalah file koneksi, dan tolong diperhatikan di sini untuk file koneksinya, pastikan bahwa hostnya berada di localhost, karena ini masih berada di localhost kita masing-masing begitu ya. Ini adalah usernya root, kemudian passwordnya di sini kosong.
Kemudian yang terakhir di sini adalah nama database-nya begitu. Sebelumnya saya telah membuat database dengan nama db_latih_pwl. Yang kalau kita lihat di sini ya, di pertemuan sebelumnya saya telah membuat database dengan nama db_latih_pwl. Kemudian saya membuat dua tabel, tbl buku dan tbl penulis. TBL penulis ini adalah tabel induknya yang berisi penulis kode, penulis nama lengkap, penulis nomor HP, nomor rekening, dan alamat. Ini pada intinya data penulis. Yang kedua adalah tabel buku. Tabel buku di sini isinya adalah buku kode, buku judul, kemudian ada penulis kode yang berarti setiap buku atau setiap judul buku memiliki penulis yang berbeda begitu. Kemudian ada buku keterangan. Oke. Yang pertama, saya akan coba membuat file PHP yang digunakan untuk menginsertkan atau menambahkan data penulis. Sehingga ketika kita nanti membuat sebuah form, kita pastikan bahwa data-data ini, data-data yang ada di field pada tabel penulis ini terakomodir begitu. Terdapat 5 field yang nantinya akan kita inputkan, sehingga di sini kita buat sebuah form baru. Ya. Ketika kita membuat form, berarti akan ada dua atribut. Yang pertama adalah form action. Form action, atribut action ini merupakan tujuan ketika form ini nanti dieksekusi. Misalkan di sini tadi penulis simpan .php. Kemudian atribut yang kedua adalah metodenya. Misalkan di sini saya menggunakan metode post. Ya, selanjutnya kita buat supaya lebih rapi, mungkin saya gunakan tabel tr td, kemudian tadi datanya adalah kode penulis gitu. Selanjutnya di sini adalah td, saya gunakan .2. td yang ketiga adalah inputannya. Input type-nya adalah teks, kemudian input name-nya adalah kode. Seperti itu. Kemudian untuk isian selanjutnya kita bisa lakukan copy seperti ini. Selanjutnya adalah nama penulis. Di sini kita gunakan nama. Saya lupa, kita boleh lihat. Oke, nama lengkap, nomor HP, nomor rekening. Nama penulis boleh begitu. Kemudian di sini juga nomor HP, and then di sini kita tulis no HP. Kemudian tadi adalah nomor rekening, misalkan begitu. Di sini saya tulis norek. Terakhir adalah alamat. Alamat penulis, alamat, kemudian yang terakhir adalah submitnya begitu ya. Karena di sini saya cuma butuh satu saja, maka ini akan saya hapus. Kemudian di sini saya menggunakan call span 3, and then di sini submit. Name-nya adalah simpan, value-nya adalah simpan. Misalkan begitu, kita save. Kita save di sini sebagai penulis input.php. Oke, ini adalah file pertama yang nantinya kita bisa gunakan sebagai halaman
form inputnya. Oke, sekarang kalaupun kita mau lihat, kita bisa lihat di sini tadi ada dilatih DB, kemudian di penulis input. Ini adalah halaman form yang sudah kita buat. Ya, tampilannya masih sederhana karena kita tidak atau belum men-setting begitu ya. Ini hanya cukup rapih. Kita gunakan tabel saja tadi. Nah, kemudian ketika tadi kita simpan, dia akan menuju kemana begitu kan? Tadi kalau di sini kita lihat form actionnya, dia menuju ke halaman penulis underscore simpan.php. Nah, disinilah kita akan membuat file dengan nama penulis simpan.php. Seperti itu. Kemudian kita gunakan file PHP. Nah, apapun yang dikirimkan dari form penulis input, kita akan tangkap di sini. Yang pertama adalah kode penulis, misalkan begitu. Kita akan tangkap atau kita akan simpan sementara di dalam variabel $kode penulis. Tadi di halaman formnya kita gunakan metode post, maka di sini juga seperti itu. Kemudian nama penulis ini adalah masih sama ya, kita gunakan begini. Kemudian nama, selanjutnya adalah nomor HP, saya tulis seperti ini saja. No HP, and then no rec. Kalau mau ditulis lengkap juga boleh, misal nomor rekening. Begitu, supaya lebih jelas. Yang terakhir adalah alamat penulis. Nah, oke, ini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk menangkap data dari halaman formnya tadi. Selanjutnya apa? Selanjutnya di sini kita akan menyimpan data-data ini ke dalam database. Tetapi ingat, ketika kita menyimpan data ke dalam database, kita memerlukan file koneksi. Sehingga di sini kita akan menggunakan fungsi yang ada di PHP, yaitu fungsi include untuk memasukkan file koneksi. Nah, di sini tadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa file koneksi ini berada satu tingkat dengan penulis input dan penulis simpan, sehingga kita tidak perlu keluar dari folder begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai membuat query yang digunakan untuk menginsertkan data ke dalam tabel penulis. Nah, di sini kita akan tuliskan insert into tbl penulis. Kalau misal teman-teman merasa bahwa fieldnya yang saya isikan ini urut kok, tidak perlu saya menuliskan fieldnya, ya sudah boleh seperti itu, insert into tbl penulis, langsung values, langsung kita isikan variabel-variabel yang digunakan gitu ya. Variabel-variabel yang digunakan misal tadi adalah yang pertama kode penulis, yang kedua adalah nama penulis. Asumsinya berarti variabel-variabel yang diinsertkan ini urutannya sesuai dengan field yang ada di dalam database. Kemudian $no HP, sorry karena dia pakai string, $no HP. Selanjutnya adalah $nomor rekening. Selanjutnya adalah $alamat. Oke, karena terlalu panjang bolehlah kita kasih enter begitu. Nggak masalah ya, ini meskipun di enter ya nggak masalah. Yang pasti paling belakang harus kita tutup dengan titik koma begitu. Nah, atau ada cara yang lain yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Kalau tadi di sini kita mengetikkan sebuah sintaks begitu, kita juga bisa di sini teman-teman bisa menggunakan SQL, kemudian insert. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal copy saja, kemudian letakkan di sini, ya kan? Nah, seperti ini ya, karena banyak kita kasih enter ya.
ternyata masih banyak, ya enter lagi begitu biar rapi saja. Nah, sebetulnya kan seperti itu ya, sama saja. Nah, tinggal nanti yang ada di sini ini kita masukkan saja sesuai dengan variabel-variabel yang ada. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah cara yang kedua. Selanjutnya kita akan menjalankan query ini gitu ya. Karena query ini sifatnya masih kita tuliskan saja. Kita tuliskan tapi belum dieksekusi. Bagaimana cara mengeksekusinya ya? Di sini kita mungkin bisa gunakan variabel bantu lain gitu. Kemudian kita harus ya menjalankan query yang sudah kita tulis tadi dengan MySQL query. Apa yang kita jalankan? Nah, di sini adalah $koneksi, $SQL. $koneksi dari mana? $koneksi ini berasal dari file koneksi. Yang ada di sini sudah ada variabel koneksi yang gunanya ya menyimpan atau membuat koneksi antara PHP dengan database. Nah, di sini harus sama ya. Kalau di sini $koneksi ya di bagian penulis simpan tadi ya juga harus $koneksi. Nah, selanjutnya kalau sudah kita gunakan sebuah, misalkan bisa tambahkan begitu if ya query di sini kita berikan sebuah keterangan data berhasil ditambahkan, else, nah berarti kalau tidak echo data gagal ditambahkan. Kita simpan sehingga kalau kita mau mencoba ya kita bisa buka tadi di sini ya. Kode penulisnya misalkan P03. Nama penulisnya adalah Maudi Ayunda W. Misalkan begitu, nomor HP-nya 081 sekian dan sekian. Dan terima kasih. Nah, ini misal nomor rekeningnya. Lalu di sini misalkan kita tulis Yogyakarta begitu saja ya. Kita simpan. Wow, undefined. Penulis simpan on line 12. Ada apa di line 12? Oke, ada kesalahan di sini. Saya tadi salah menulis begitu ya. Ternyata variabelnya adalah alamat penulis. Tetapi tadi di sini data berhasil ditambahkan yang berarti bagian alamat ini harusnya tidak, ya kan? Bagian alamat tidak masuk. Kita coba lihat go. Nah, ini berhasil masuk tapi bagian alamat memang tidak bisa ditambahkan. Gak apa-apa, nanti akan kita inputkan datanya dengan menggunakan perintah update begitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perintah read. Kalau tadi sebelumnya kita hanya menginsertkan data begitu, datanya berhasil masuk ke database dan kita bisa melihat data itu melalui phpMyAdmin. Tapi kan seorang user tidak akan mungkin mengakses phpMyAdmin begitu kan. Sehingga perintah selanjutnya adalah perintah read yang dalam hal ini read menampilkan data begitu ya. Digunakan untuk proses membaca atau menampilkan data dari sebuah tabel yang ada di database. Nah, perintah yang digunakan adalah perintah select. Yang pertama di sini kalau kalian lihat ada tabel tunggal yang berarti memang hanya satu tabel saja. Ini nanti digunakan untuk menampilkan data dari satu tabel. Yang kedua adalah join tabel. Join tabel ini digunakan bila mana kita membutuhkan data atau data yang kita akan tampilkan itu berasal dari dua atau lebih tabel. Nah, nanti contohnya seperti apa kita akan coba. Nah, di sini untuk yang join tabel, field kuncinya adalah primary key atau foreign key pada tabel yang dijoinkan. Nah, sintaksnya seperti apa? Kalau tadi sebelumnya di phpMyAdmin kita bisa menggunakan ya perintah select seperti ini, kemudian kita klik go, lalu datanya tampil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita harus menampilkan itu di halaman PHP? Yang berarti kita harus membuat sebuah halaman lagi. Ya, lagi-lagi membuat halaman baru.
kita set menjadi PHP. Misalkan di sini saya menggunakan halaman HTML, halaman penulis supaya ada title-nya. Nah, di dalam body kita tambahkan mungkin tag heading data penulis begitu. Selanjutnya kita gunakan tag table untuk membuat tampilan menjadi lebih rapi. Nah, di sini headingnya kita gunakan TH. Yang pertama kita bisa gunakan nomor, boleh. Kemudian TH yang kedua adalah nama penulis. TH ketiga adalah nomor HP. TH keempat adalah nomor rekening. Nah, ini disesuaikan dengan urutan yang tadi ya. Kalau memang dirasa oke, kode penulis yang belum saya tambahkan, di sini ada TH kode penulisnya. Yang terakhir adalah TH alamat gitu. Ini adalah headingnya. Selanjutnya kita gunakan TR yang kedua. Yang berarti di sini harusnya ada TD sejumlah sama dengan headingnya, begitu kan? Kita gunakan enter dulu saja. 6 berarti. Nah, ini baru HTML-nya. Oke, kita simpan dulu penulis.php begitu ya, supaya ya ini adalah data penulisnya. Nah, tetapi kan kita membutuhkan data dari PHP yang kemudian nanti kita ambil begitu kan. Dan itu akan kita tampilkan di TR yang kedua, yang berarti di bagian ini bukan lagi kita tuliskan di HTML-nya, melainkan kita akan mengambil data itu dari PHP. Sehingga di sini kita bisa insertkan sintaks PHP. Lagi-lagi kalau kita ingin mengakses PHP, kita perlukan fungsi include yang kemudian kita panggil file PHP-nya begitu. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya kita buat query. Sama, kita buat query yang gunanya adalah untuk memanggil data atau menampilkan data yang ada di TBL penulis. Ini adalah query-nya, kemudian harus kita jalankan lagi-lagi dengan menggunakan perintah mysqli query. Yang dijalankan apa? Koneksi dan SQL-nya. Nah, di pertemuan yang kemarin, kalau itu memang datanya banyak, kita bisa gunakan perulangan begitu ya. Sehingga di sini kita akan menggunakan sebuah perulangan yang mana ya kita di sini membuat sebuah variabel dengan nama data yang isinya apa? Yang isinya adalah data array hasil dari query ya, MySQL fetch array dari mana? Dari query yang tadi sudah kita jalankan. Selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya di sini kita akan menampilkan datanya, tetapi karena datanya akan dimasukkan ke dalam TR dan TD yang akan ditampilkan dalam bentuk baris dan kolom, sehingga kita perlu ya masukkan di sini gitu. Tetapi kan TRTD itu adalah file HTML begitu ya. Ya sudah, supaya lebih mudah ditutup saja di sini. Kemudian yang bagian ini kita buka lagi. Nah, TRTD-nya kita sematkan di antaranya. Nah, ada di sini ya. TRTD-nya kita letakkan di sini. Selanjutnya bagaimana? Ya selanjutnya kita tinggal panggil saja dan urutannya disesuaikan dengan heading-nya. Yang kalau pertama itu adalah nomor, ya berarti di sini isinya adalah nomor, tetapi nomor tadi kan tidak ada ya di database, sehingga kita bisa gunakan $nomor, tetapi sebelumnya kita harus deklarasikan dulu di sini $nomor sama dengan 1.
yang nantinya dia akan ada proses increment, berarti kita tambahkan di sini incrementnya nomor plus. Selanjutnya barulah di sini kita panggil datanya. Yang kita panggil siapa? Dolar data. Kemudian yang kita panggil, kita sesuaikan penulis kode. Nah, supaya lebih gampang kita copy saja. Di sini adalah penulis nama. Selanjutnya adalah penulis nomor HP dulu ya. Nomor HP. Selanjutnya adalah penulis nomor rekening. Norek. Yang terakhir adalah alamat. Oke, kalau sudah, kita akan cek atau kita akan lihat di halaman PHP. Ya, di sini kita tinggal klik saja penulis.php. Oh, ada yang salah. Line 29 dan line 31 kita cek. Salahnya di mana? Salahnya ada di penulis nama dan penulis norek. Oke, kita pastikan dulu apakah memang fieldnya adalah itu gitu ya. Karena tadi saya hanya menuliskan sintaks select saja tanpa saya mengecek. Nah, sebaiknya kita cek dulu di localhost-nya. Kalau kita klik select, penulis kode, oh ternyata nama lengkap, kemudian apalagi, oh di sini nomor rekening. Daripada susah-susah, ya sudah, ini kita copy saja begitu ya. Kita letakkan di sini. Set. Nah, ini agak tidak rapi ya, kita enter saja supaya rapi begitu. Tinggal kita sesuaikan. Kalau tadi di sini penulis nama lengkap, ya di sini ya penulis nama lengkap. Apalagi yang salah, penulis nomor rekening kita sesuaikan. Kalau sudah, harusnya sih sudah betul begitu. Set, ya, akhirnya muncul. Nah, di sini alamat belum ada, terus gimana? Nah, ini kok nggak ada nomornya, kok tidak muncul ya? Nomornya kok tidak muncul ya? Karena memang belum kita echo. Harusnya sudah muncul. Seperti itu kira-kira.